Dan kita akan belajar bersama dari Bapak Andre dan Bapak Deo, begitu kerap disapa, terkait dengan praktik baik menabung dan juga terkait dengan koperasi. Marilah kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Andre dan juga Bapak Deo. Kepada Bapak Andre dan Bapak Deo dipersilakan. Boleh mic-nya ada 2 atau mau satu-satu? Terima kasih Bu Tessa. Iya. Selamat pagi anak-anak. Pertama mohon maaf karena suara saya seperti ini. Tidak pernah akan bersih. Karena sejak lahir suaranya seperti ini. Ya. Perkenalkan dulu. Nanti baru kita cerita-cerita. Saya biasa dipanggil Pak Andre. Saya guru juga, tapi gurunya di SMP Fransiskus Pasir Gintung. Terus tugas keduanya di Makarsai. Yang di sebelah sana Pak Deo, sudah kenal ya? Sering lihat beliau nggak? Pemuda berbadan gelap. Pak Deo ini guru bahasa Inggris SMA Saverius. Pernah ketemu nggak? Oh nggak pernah ketemu Pak. Ya wajar kalau nggak pernah ketemu. Terus yang di sebelah sana, coba nengok sebelah kiri. Nah ini yang berdiri ini. Ini kita panggil Ibu Susan. Ibu siapa? Ibu Susan. Ibu Susan. Kalau saya panggil Mbak Susan, Mbak Susan ini adalah manajer dari Kopdit Mekarsai. Kalau saya kebetulan sama Pak Deo dipercaya sebagai ketuanya, ketua pengurus, dan Pak Deo itu sekretaris. Tapi Pak Deo jabatannya lebih banyak. Pak Deo itu sekretarisnya Mekarsai. Terus ada perkumpulan seluruh koperasi Selampung, itu beliau ketuanya. Dan perkumpulan Kopdit se-Indonesia, beliau sekretarisnya. Tepuk tangan Pak. Dan yang lebih membanggakan lagi, Pak Deo ini salah satu pengurus yang pernah kami kirim ke Bangkok hanya untuk belajar koperasi. Nanti kenapa koperasi ya? Mungkin asing ya, pernah dengar tapi asing. Tapi Pak Deo sudah keliling dunia sekarang. Pak Deo bekerja tiap hari dari kota ke kota, gitu ya. Oke, anak-anak, nanti Pak Deo akan cerita bagaimana sepak terjang koperasi, termasuk di dunia industri sepak bola. Tadi malam siapa yang menang? Laos sama Indonesia? Oh seri ya? Berapa? Seneng gak nonton bola yang semalam? Saya begitu 2-2 saya tinggal. Masa lawan Laos baru menit ke-8 kebobolan. Ya. Oke. Mekarsai itu kantornya di sebelah sana. Di pojokan yang ada apa? Yang jualan makannya. Iya. Gober apalagi tuh? Yang pindah sebelah? Ada Gober, ada Miksum Dimsum. Miksum, sebelahnya. Ada Cak juga ya. Nah itu kantornya Mekarsai. Ya. Koperasi Mekarsai atau disebut Kopdit Mekarsai itu adalah koperasi simpan pinjam. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik, koperasi pinjam simpan, tapi simpan pinjam. Saya tadi sudah bilang sama Bu Manajer, Bu siapkan hadiahnya yang banyak. Nanti siapa yang aktif, nanti dapatkan hadiah. Nah, koperasi itu berdirinya di mana? Berdirinya di sini, di tempat ini. Kantornya di mana Pak dulu? Kantornya di pojokan itu, lantai 2 itu pojokan dulu, kantornya di situ. Ya, yang mendirikan siapa? Yang mendirikan itu adalah guru-guru Yayasan Saverius, termasuk beberapa bapak ibu yang ada di sini. Mereka yang mendirikan itu pada tahun 1992 tanggal 27 Januari. Ya. Jadi yang mendirikan itu adalah guru-guru Saverius ya, Selampung. Tapi totalnya cuma 326 orang mendirikan itu. Dengan waktu mendirikan modalnya itu 2.200.000. Modalnya 2.200.000. Hari ini itu sudah 500
556 miliar. 556 miliar. Anggotanya yang dulu cuma 328 kalau saya tidak salah. Sekarang anggotanya 23.000 Mbak Susan. 23.000 selampung. Mungkin termasuk ada beberapa orang tua kalian juga yang jadi anggota di sana. Dan Mekarsai itu selalu mendukung kegiatan apapun yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di bawah Yayasan Xaverius, termasuk SMP Xaverius. Ya, nah itu sepintas tentang Mekarsai. Jadi koperasinya itu usahanya cuma satu, simpan pinjam. Pernah dengar koperasi nggak sih? Koperasi itu artinya apa? Koperasi. Oke, koperasi Mekarsai itu koperasi simpan pinjam, ya. Kalian pernah nggak dengar kata kredit? Pernah. Kredit itu artinya apa? Kredit. Siapa yang bisa jawab? Kredit artinya? Ya? Kredit artinya apa? Ada yang tahu? Pernah dengar nggak orang tuanya bilang kredit? Mobilnya beli cash apa kredit? Angsur ya? Oh, karena mobilnya beli cash maka beli kredit maka angsur ya? Apalagi? Baik. Kata kredit itu bukan artinya cicilan, bukan artinya angsuran. Tapi kredit itu berasal dari kata credere atau credo. Kredit itu berasal dari kata credere atau credo. Credo itu artinya apa? Credo. Yang Katolik. Credo itu artinya apa? Aku percaya. Jadi kata kredit itu dari bahasa Latinnya itu credo. Credere. Artinya percaya. Jadi bukan angsuran. Bukan cicilan. Sekarang dirubah ya. Kemarin saya didatengin mahasiswa di Unila, ada 20 orang. Ditanya kredit apa? Cicilan, angsuran, bukan. Kredit itu artinya kepercayaan, percaya. Ya. Maka kenapa bapakmu dapat mobil kredit? Karena sama leasing dipercaya bahwa dia boleh kredit, boleh ngambil mobil. Ya. Baik, saya tidak akan cerita panjang. Nanti Pak Deo akan menjelaskan. Ya. Pak Deo hanya menyampaikan profil singkat tentang Mekarsai. Karyawan kami pengurus itu ada 5 orang. Yang kami dipilih oleh anggota dan bertanggung jawab kepada anggota bersama Pak Deo. Dan di bawah kami itu kami mengangkat yang namanya karyawan. Karyawan itu dikepalai oleh seorang manajer. Manajernya Mbak Susan. Anak buahnya ada berapa Mbak? 41. Oh, 61. 46. Karyawannya Mbak Susan itu 46. Mereka bekerja dari pagi sampai malam. Ya. Nah, kami tugasnya apa? Kami tugasnya memotivasi masyarakat supaya mereka bisa menabung. Gitu ya. Bukan utang. Kalian sebenarnya bisa nabung. Kemarin saya udah ngajarin mahasiswa. Kalian bisa nabung, anak sekolah itu bisa nabung. Ya. Anak sekolah itu bukan dikasih duit terus habis semua. Dikasih 50.000 ya habis. Isi GoPay 50 ya kurang. Ya. Ada aja alasannya. Nah, hari ini kita bersama-sama memotivasi kalian supaya nanti bisa menyisihkan apa yang diberikan oleh orang tua kalian untuk bisa menabung. Pernah mimpi nggak ganti handphone? Atau kalau ganti handphone terus ngeroyok ibunya? Wah, ganti HP aku udah jelek. Ya. Nah, hari ini kalian akan diajarkan bagaimana bisa menyisihkan sehingga nanti bisa membeli HP sendiri. Gitu ya. Untuk itu beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Deo. Terima kasih Pak Andri. Apa kabar anak-anak? Apa kabar? Kalau di gerakan kami jawabnya luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Kabar apa? Biasa di luar. Kabar apa? Kalian biasa di luar yang nongkrong di sini. Ya. Baik.
tadi sudah dikenalkan dan mungkin Anda juga tidak kenal saya, padahal saya sering lewat sini ngajar, ya. Tapi memang saya bisa menghilang. Percaya tidak? Percaya nggak kalau saya bisa menghilang? Percaya kalau kalian tidur sekarang? Ya, maka jangan tidur. Ya, oke. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andre. Kami berasal dari koperasi, bukan kuperasi. Apa bedanya? Koperasi dengan kuperasi. Hah? Bedanya apa? Beda huruf. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Koperasi dari kata apa? Peras. Kalau koperasi berasal dari bahasa Inggris cooperate. Tanya Pak Dwi itu nanti, mana Pak Dwi? Suruh jelasin. What is cooperate? Hah? What is cooperate? Mr. Dwi, what is cooperate? Kerja sama. Ya? Kooperasi itu berasal dari kata cooperate yang artinya kerja sama. Maka bedanya ini, kalau Anda di koperasi itu hasil kerja sama. Lalu apa bedanya dengan perusahaan? Hah? Kalau perusahaan yang memiliki berapa orang? Perusahaan misalnya PT Bumi Waras yang punya berapa orang? Banyak. Hah? Mungkin beberapa orang. Tapi kalau koperasi yang punya siapa? Semua anggotanya. Nah, sekarang saya ingin tahu, ada nggak yang tahu Barcelona itu koperasi atau perusahaan? Ayo, Barcelona. Yang kenal Barcelona, Real Madrid. Perusahaan atau koperasi? Hah? Coba angkat tangan yang ngomong koperasi. Satu orang. What's your name? What's your name? Siapa namanya? Siapa namanya? Gerard, oke. Tahu dari mana Gerard? Kalau Barcelona, Real Madrid adalah koperasi. Tahu dari mana? That's right. Ya. Catat dulu, Gerard. Barcelona itu setiap kali sering berubah presidennya. Yang milih siapa? Anggotanya. Karena Barcelona, Real Madrid adalah koperasi. Anda bisa bayangkan. Siapa yang suka Campina? SSE. Itu juga koperasi. Ya, apa? Aceh. Ya, itu juga punya koperasi. Apa bedanya dengan perusahaan yang koperasi? Koperasi itu dimiliki oleh seluruh anggotanya. Tidak ada orang per orang. Kalaupun untung, pasti akan dibagi setiap akhir tahun keuntungannya untuk semua anggota. Ya, tadi Pak Andre sudah menyampaikan, koperasi simpan pinjam Kooperatif Mekarsai itu berbeda rohnya dengan yang lain. Ya, siapa yang tahu definisi koperasi? Ayo sekarang. Siapa yang tahu definisi koperasi? Ada pelajarannya nggak sih? Ada ya? Siapa yang tahu apa itu koperasi? Angkat tangan. Jangan angkat kaki. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu? Guru IPS-nya siapa? Hah? Wasit nyumput man wasit. Apa artinya koperasi? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Ayo. Siapa yang tahu koperasi itu apa? Ya. Oke, coba sebentar, Pak Fan ke sana. Oke, biar suaranya terdengar. Jelas.
Apa itu koperasi? Simpan pinjam. Oh, simpan pinjam. Simpan pinjam itu usahanya. Bisa macam-macam ya, bisa jasa, bisa simpan pinjam, bisa perdagangan. Tapi apa definisi koperasi? Ya, monggo. Ya, silakan. Apa itu? Yuk. Organisasi bisnis yang memiliki badan hukum. Organisasi bisnis yang memiliki badan hukum. Masih 25% lah. Aduh. Oke, sebelah sana. Ini. Namanya Pak Joko ini. Ya, apa itu koperasi? Kayak suatu kerjasama antar dari satu orang sama orang lain. Kerjasama orang satu dengan yang lain. Ya. Terus titik. Pasti Mas Panjang. Ya, pokoknya intinya kerjasama. Oke, intinya kerjasama. Oke lah, sudah 75%. Ya, tapi tadi jawabnya kayaknya. Padahal saya senangnya miskinnya, bukan kayaknya. Ya, oke. Intinya adalah koperasi itu kerjasama. Tapi kuncinya adalah koperasi itu kumpulan orang, bukan kumpulan uang. Ya, maka pendidikan menjadi yang nomor 1. Karena apa? Kalau kita mau mengembangkan orang, cuma satu caranya. Bagaimana? Pendidikan. Ya, hanya satu cara mengembangkan orang adalah dengan pendidikan. Maka pilar koperasi adalah pendidikan. Itu pilar pertama. Ya, pilar kedua adalah swadaya. Swadaya itu apa? Dana yang dimiliki yang disampaikan Pak Andre tadi 560 sekian miliar itu adalah dananya anggota yang 22.000 orang tadi, 23.000 orang ngumpulin. Ya, lalu yang ketiga pilarnya adalah solidaritas. Siapa yang tahu arti solidaritas? Ya, kebersamaan. Belum. Ayo, siapa? Solidaritas. Jangan persamaannya ya. Persamaannya solidaritas adalah setia kawan. Ya, tadi saya sampaikan solidaritas itu setia kawan. Apa maknanya? Maknanya apa? Solidaritas itu maknanya Anda susah saya bantu, saya susah Anda. Ya, maka kalau di koperasi itu tadi kerjasamanya yang kuat. Oke, nah pada kesempatan ini adik-adik ya, adik-adik semua, saya akan menyampaikan bahwa di gerakan kami itu ada yang namanya pelatihan melek keuangan, cerdas keuangan. Sekarang Anda semuanya pasti dikasih uang saku. Benar tidak? Ya, ada uang saku kan? Yang bohong. Hah? Dikasih uang saku nggak? Kasih kan? Yang bohong. Hah? Ya, pasti dikasih uang saku lah. Walaupun sedikit pasti dikasih uang saku. Kalau Anda dikasih uang saku, saya akan mengatakan bahwa Anda mampu. Ya, Anda mampu. Misalnya 1 minggu 20.000. Berarti kemampuan Anda 20.000 untuk beli bakwan berapa? 1.500 ya? Satu hari 1.500 beli bakwan satu, seminggu cuma 5 hari kita sekolah cuma 7,5, berarti bisa nabung 12.500 kalau beli bakwannya satu. Ya. Tapi pasti akan berbeda. Yang penting adalah bahwa Anda pasti dikasih uang saku. Jangan dihabiskan. Pembelajarannya adalah ini, ya. Saya hanya mau berseloroh nih. Anda coba bayangkan, kita punya tahapan kehidupan, ya, tahapan kehidupan yang harus kita sikapi nantinya. Yang pertama adalah tahapan ketika kita senangnya megang botol susu, berarti masih
Nah, terus naik botol teh pucuk atau botol lemon. Berarti sudah umuran berapa itu? Naik lagi nanti kalau Anda sudah senangnya minum bir, sudah berapa? Ya, tapi yang sering dilupakan adalah botol terakhir. Botol apa? Hah? Botol infus. Ini yang sering dilupakan. Maka saya mengatakan bahwa ketika Anda punya kekuatan, punya kemampuan, tadi dikasih uang saku, mulailah berpikir untuk botol terakhir. Siapa yang berani menjamin sekarang di antara kalian nanti kalau sudah tua pasti dirawat anaknya? Angkat tangan. Siapa yang berani? Berani jamin? Berani jamin? Ketika tua nanti yang Anda yang anaknya? Siapa yang berani jamin? Yang di atas tuh kadang-kadang milih belum punya anak tuh diambil loh. Betul tidak? Betul tidak? Betul atau benar? Hah? Benar atau betul? Betul atau benar? Yang kuat? Tahu bedanya enggak? Bedanya betul dengan benar tahu enggak? Hah? Kalau benar itu kebenaran. Kalau betul, nah beda udah jelas. Beda. Maka kita harus berpikir bagaimana kita menyiapkan masa depan kita. Anda masih punya waktu yang panjang. Maka kalau Anda sekarang diberi tabungan, mulailah berpikir. Saya akan bicara soal cerdas. Orang dikatakan cerdas, ya. Nih, Anda dikasih uang saku tiap minggu 20.000. Berarti Anda punya kemampuan. Lalu HP yang sederhana aja 2 juta misalnya. Ini misalnya, ya HP sederhana mungkin 1 jutaan lah. Lalu Anda ingin ganti HP, ya punya kemampuan setiap minggu 20.000 uang saku. Ya, lalu Anda ingin menyisihkan 5.000 setiap minggu. Harga HP 1 juta. Berapa minggu Anda akan bisa beli HP nabungnya? Coba dihitung. Ayo. 1 minggu berarti 5.000, 1 bulan 20.000 1 bulan, ya kan? 1 tahun? 1 tahun? 240.000. Berarti kalau pengen ganti HP baru, kalau harganya 1 juta berapa tahun? 4 tahun. Ini Anda punya pengetahuan namanya. Ya, punya pengetahuan, hitung-hitungnya pinter. Anda lalu punya kemampuan. Tadi 20.000 setiap minggu ya. Kemampuannya, isikan 5.000. Anda sudah bisa menghitung. Kalau sudah begitu, Anda tahu nih, oh begini 20.000 nyisikan 5.000 sekian tahun saya bisa beli HP baru. Cerdas belum? Sudah cerdas belum Anda? Sudah cerdas keuangan belum? Hah? Belum. Kecuali Anda 5.000 langsung masukkan tabungan. Ya? Artinya apa? Cerdas itu punya kemampuan, punya kemauan, dan punya satu lagi apa? Mampu, mau, dan ayo satu lagi coba, tolong. Punya kemampuan, hitung-hitungnya mampu, ya, punya kemauan, kemampuan, dan melakukannya kan mau tadi, enggak, ya, mau nih melakukan. Apa namanya, kapasitasnya tadi sudah, mampu, mau, satu lagi. Tadi loh, yang hitung-hitung tadi. Hitung-hitung tadi, namanya? Bisa ngitung-ngitung itu namanya apa? Belum cerdas. Cerdas itu kalau tiga-tiganya jadi satu nih. Mampu, mau, satu lagi. Loh, tadi tahu kan? 20.000 dikali sekian kali sekian jadi sekian. Apa itu namanya?
Ayo. Jawab. Belakangnya pakai U juga. Mampu mau? Ayo, pakai U. Kasih clue U. Hah? Tahu. Catat. What's your name? Destin. Ya. Mampu, tahu, dan mau. Tiga ini jadi satu, baru Anda dikatakan cerdas keuangan. Ya. Ada punya kemampuan karena dikasih uang saku, punya pengetahuan hitung-hitung. Lalu action, mau. Itu baru dikatakan cerdas. Ya. Jadi adik-adik semua, karena kita yakin bahwa di masa depan itu akan banyak dinamikanya, apalagi sekarang, ya, luar biasa di luar sana. Ada yang kena nggak nih SMP ini? Pinjol dengan pinjol, ya, itu keprihatinan yang luar biasa. 3 hari lalu saya bertemu dengan Menteri Koperasi bicara soal ini juga, ya. Bagaimana sekarang kita bisa membantu masyarakat yang terkena kasus judol dan kasus pinjol. Ini sangat luar biasa, ya. Maka adik-adik usahakan jangan sampai terjerumus dengan yang namanya judol. Ini dampaknya luar biasa, ya, ke depan. Jadi sekali lagi bahwa kita mengajarkan orang untuk menyimpan, bukan meminjam. Saya juga kemarin bicara soal bagaimana dengan peraturan yang baru muncul dari Permenkop nomor 8, itu anak-anak nggak boleh jadi anggota koperasi. Ya, kami sedih. Tapi justru diajarkan untuk menjadi anggota bank. Ya, Anda diajarin untuk nabung di bank, tapi nggak boleh nabung di koperasi, padahal nilai-nilainya jauh berbeda. Sekarang kalau Anda nabung di bank, duitnya yang pakai siapa? Ayo, yang pakai duitnya Anda di bank siapa? Kalau Anda nabung di BCA, nabung di BNI, nabung di BRI, siapa yang pakai duit Anda? Hah? Pasti tidak tahu, karena uangnya pasti menyebar di seluruh Indonesia, bahkan mungkin dunia. Tapi kalau Anda menjadi anggota koperasi lalu nabung di koperasi, siapa yang pakai? Siapa yang pakai duit kita? Ya, anggota koperasi itu teman kita, saudara kita. Nah, inilah ya kepeduliannya, gotong royongnya. Kemudian kalau bank untung berapa miliar pun, siapa yang menikmati hasilnya? Siapa yang menikmati hasilnya? Ayo, siapa yang misalnya BCA itu untung 3 triliun, siapa yang menikmati hasilnya? Hah? Hah? Ya, pemiliknya siapa namanya biasanya? Disebut sebagai apa? Pemilik bank itu namanya apa? Komisaris. Ya bosnya pasti dipanggil bos. Padahal dipanggil bos itu gampang sekarang, kasih uang 2.000 aja dipanggil bos. Percaya tidak? Anda bawa mobil di letter U, mau muter, mau pindah jalur, terima kasih bos, kasih 2.000 aja panggil bos. Mau jadi bos gampang, tapi kalau jadi komisaris susah. Ya, oke. Tapi kalau Anda di koperasi misalnya untung 1 miliar, dibagi kepada siapa? Anggota, seluruh anggotanya. Nah, itulah bedanya perusahaan dengan koperasi. Ya. Koperasi itu punya sifat gotong royong, punya kepeduliannya tadi karena apa? Koperasi adalah kumpulan orang, bukan kumpulan uang. Tapi kalau bank kumpulan apa? Kumpulan uang. Maka bagaimana kita memberdayakan orangnya? Ya, nah ini yang paling penting dalam gerakan koperasi. Tadi disampaikan bahwa koperasi seperti kami di Lampung ada 24. Ya. Sekarang anggotanya seluruh Lampung ada 80.000 orang. Asetnya kalau dikumpulkan jadi 1,2 triliun. Terus di Indonesia ada 900-an koperasi seperti Mekarsai.
Ya, kalau dikumpulkan asetnya ada sekitar 40-an triliun. Itu gerakan kami. Ya, maka ke depan saya berharap bahwa Anda punya, oh, koperasi itu seperti ini toh. Tadi udah sampaikan Barcelona, bedanya apa? Barcelona itu presidennya diganti-ganti dengan pemilihan. Karena pemiliknya ada sekitar 160-an ribu orang. Real Madrid juga demikian. Kalau perusahaan yang lain mereka sering jual-jual sahamnya, ya, tim-tim sepak bola yang lain. Tapi mereka punya kekuatan. Kenapa? Akhirnya apa? Ketika mereka menjual merchandise-nya pun untuk keuntungan koperasinya, jual tiket untuk keuntungan koperasinya. Ya. Ketika sudah untung, bagi lagi kepada anggotanya. Setiap tahun begitu, itulah koperasi. Ya, bedanya dengan perusahaan yang lain. Saya kira itu cukup Pak ya. Takut waktunya nanti diburu-buru. Ya, yang penting saya berharap Anda bertanya. Kalau Anda bertanya, kami akan lebih senang karena berarti Anda punya pengetahuan yang mungkin ingin dikembangkan lagi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Desa. Iya, terima kasih Pak Dio dan Pak Andre. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Ya. Oke, baik. Hadiahnya mau kita mau tepuk salut dulu untuk Pak Andre dan Pak Dio. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Hadiah untuk Deren dan Desen mau dibagikan dulu atau nanti aja? Oh, nanti. Nanti aja. Oh, sepertinya Koperasi Mekarsai sedia 10.000 hadiah ya? 10.000 hadiah. Destin, oke. Destin dan juga Deren, mana Deren? Oh, oke, belakang. Ya, setelah ini nanti kalian boleh langsung ke koperasi ya mengambil hadiah itu. Bukan ya? Oke. Oke, Bu Tessa, Ya. sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Andre dan Pak Dio tadi kaitan tentang ini masa depan. Betul Ya. sekali. Ini nggak tahu nih dari mereka apakah sudah punya tabungan atau belum nih. Ya. Coba ya kita tanya dulu ya. Oke, boleh. Ada yang sudah punya tabungan di rumah dulu, di rumah nabung. Jadi uang jajan yang sisa tuh kemudian bukan sisa ya, menyisihkan gitu ya. Boleh angkat tangan. Oh, oke, ternyata banyak juga, 7, 8, 9 juga. Oke, boleh beri tepuk tangan dulu, keren banget. Yang mungkin nabungnya sudah mulai ke bank. Ada? Udah mulai ke bank. Oke, ya boleh tepuk tangan sekali lagi. Nah, yang mungkin orang tuanya itu memberitahukan bahwa kalian sudah punya tabungan loh nak di koperasi. Ada? Oh ada, Ancila. Oke, Griselda, Catherine, Dio, Shena. Oke, Via. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi. Ternyata ada Pak. Nah, kemudian ini kita mau apa dulu nih? Sesi tanya jawab dulu, sharing-sharingnya gitu ya. Oke, boleh. Dari teman-teman di sana ada yang mungkin ditanyakan begitu supaya lebih tahu seperti apa teknisnya penabungnya itu seperti apa begitu. Ya, misalnya udah nabung gitu ya, udah tadi kata Pak Deo 5.000 disisihkan, 5.000, niatnya mau 1.500.000 tapi bulan kedua lah kok tinggal 5.000 gitu kan. Ternyata mungkin nasi jeruk di kantin lebih menggoda atau mixwe lebih menggoda gitu kan daripada handphone yang akan kalian beli misalnya. Oh boleh. Oke, saya tambah sedikit ya. Jadi jangan Anda pikir bahwa koperasi itu ya seperti dulu dan berbeda. Kalau Anda mungkin punya GoPay, ada yang punya GoPay? GoPay, Shopee, ya, Shopee Letter, kemudian Aku Laku, OVO, iya. ya. Nah, sama kami pun juga sudah punya. Koperasi kami juga sudah punya sistem informasi yang sama, namanya Saktilink. Ini dompet kami. Jadi kalau Anda nanti nabung di koperasi, ketahuan. Nanti kalau mau pakai untuk yang lain juga kami bisa gunakan ini. Mau bayar ke ShopeePay, mau bayar ke macam-macam. Jadi kami juga sudah walletnya sudah ada. Ya, ini adalah fintechnya. Ya, kami sudah bangun ini. Kalau Anda mau lihat tabungannya juga udah ada di sini berapa
semuanya bisa kita fasilitasi karena kami tidak berharap bahwa kami ketinggalan dengan informasi atau teknologi yang harus kita ikuti, nggak mau nggak mau, ya mau nggak mau. Jadi jangan sampai koperasi itu menjadi panti jompo. Koperasi itu hanya untuk orang-orang tua, tapi Anda juga bisa berperan menjadi anggota koperasi kalau Anda ingin berbagi, ya punya karena value-nya akan berbeda ketika di koperasi. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, boleh langsung ya Bu Tessa yang kita session tanya jawab. Seperti saya harus keliling dulu. Oke, Pak Frans saja yang keliling ya. Oke. Ada. Cek. Oke, di sesi tanya jawab. Ya, silakan ada yang mau tanya. Terkait dengan pengelolaan keuangan mungkin, tidak terkait koperasi, boleh banget. Oke, Vincent Priadi. Oh tadi angkat tangan bukan? Oh enggak, oke. Tunjuk diri sendirilah. Ada? Ayo, tunjuk tangan. Bu Tessa, saya izin, saya kasih pertanyaan dulu ya. Oh kasih pertanyaan? Ya, Oh boleh. Silakan. Boleh. Lewat tadi ya? Siap ya? Siap. Oke, siap. Oke, anak-anak tadi Pak Deo sudah menyampaikan banyak hal. Kalau menabung biasanya yang dipikiran anak-anak mau kemana kalau nabung? Ke bank, kan gitu ya? Kalau menabung pasti ke bank. Sekarang tadi berdasarkan penjelasan Pak Deo tadi, coba siapa yang bisa menyebutkan 4 perbedaan koperasi dan bank? Oke, 4 perbedaan koperasi dan bank. Semuanya ada 12. Oke. Cukup sebut 4 saja. Oke. Ya, beda. 4 saja. 4 saja ya diminta ya ada begitu. Ayo. 4 perbedaan koperasi apa, bank itu apa? Ayo. Tadi Pak Deo sudah sebut banyak tadi itu. Ada yang tahu? Ada, silakan. Gak ada yang tahu ini. Gak ada yang tahu nih ya. Oh, gak ada yang tahu. Wah sayang sekali nih, berarti hadiahnya gugur. Lewat. Hadiahnya gugur nih. Ini buat liburan nanti ya Bu Susan ya, buat liburan nanti. Kalau misalnya mau perjalanan ke Bogor, Bandung gitu kan enak kayaknya pakai bantal ya. Kalau gitu saya ganti pertanyaan ya. Boleh, ganti pertanyaan. Saya sebutkan yang dulu yang tadi satu jawabannya, kalau bank itu miliknya itu perorangan. Siapa yang punya duit banyak boleh dirikan bank. Gitu ya. Kalau saya punya uang sekarang itu 500 miliar kalau nggak salah. Kalau saya punya uang 500 miliar, saya bisa mendirikan bank. Saya suruh orang kerja dan saya dapat duit. Itu kalau bank. Kalau bank. Jadi orang punya duit bisa dirikan bank. Tapi kalau koperasi itu miliknya bersama sama, bukan punya satu orang. Yang kedua, kalau bank itu kan punya duit banyak bisa dirikan koperasi. Kalau koperasi punya duit banyak belum tentu bisa mendirikan koperasi. Yang penting adalah manusianya, orangnya ya. Itu jadi bedanya itu. Bank milik kumpulan modal, sementara koperasi kumpulan manusia. Kumpulan uang tadi ya. Ya, kumpulan uang tadi. Pemiliknya, kalau bank pemiliknya 1-2 orang, kalau koperasi pemiliknya seluruh anggota. Sekarang saya ganti pertanyaan. Sebutkan 3 unsur dari cerdas keuangan atau melek keuangan. Oh boleh tadi yang baju merah ini. Ini tadi sudah. Silakan dengan lantang. Oke. Kalau bisa menjelaskan lebih baik. Oke. 3 ya. 3 cerdas, unsur 3 cerdas. unsur dari melek keuangan. Boleh. Saya Andri dari kelas 7C. Saya Andri. Oh iya. Jadi 3 unsurnya itu mau, mampu, tahu. Betul? Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Aldrin ya. Mampu, tahu. Mau, mampu dan Bisa diambil Mas. Oke. Mas Andri. Atau yang tadi juga dipanggil dulu. Boleh dipanggil Darren dulu. dan Oke. Destin. Darren, Kepada silakan Darren, untuk maju ke Destin depan, dan Aldrin dan boleh maju ke Destin. depan. Loh, Iya. Vincent nggak dipanggil Vincent. Oh iya. Kirain. Suka lucu Vincent. Bisa. Oke, baris. Mana? Mau lewat? Oke. Oh iya, good. Apa siapa yang
menyerahkan Pak Andre, Pak Deo, atau Bu Susan sendiri? Saya. Oke, ini hadiah dari Mekarsai dulu ya. Hari ini berlimpah hadiah, boleh tepuk tangan dulu dong. Untuk SMP 2 dan Mekarsai juga. Keren banget. Ternyata di sana hadiahnya Bu Tessa ada apa sih itu Bu? Yang ada kuning, orange itu Bu? Oh, ini ada bantal leher. Oh, bantal leher. Bantal leher tadi yang saya bilang buat libur nanti. Benar. Kalau Kita mau di mudik. tahun 2025 kita mau liburan ya Bu Tessa ya. Iya, oh iya, Pas bisa banget banget. nih. Udah langsung dipromo ini. Langsung dipromo nih. Boleh? Karena saya bagian promosi Bu. Boleh. Ya. Iya, karena kita nanti di tahun 2025 kita akan Ada ya. liburan. Ada study tour. Jadi pas Study banget itu tour. Bu ya untuk di leher. Untuk jangka yang terdekat boleh banget ini. Itu kan. Oke, siap-siap ya. Jadi nanti silahkan dicermati pertanyaannya. Oke, boleh duduk kembali untuk Aldrin Desan dan juga Der. Boleh tepuk tangan ya, Maria. Oke. Pak Andre mau tanya lagi atau saya juga punya banyak pertanyaan? Oh, ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang bertanya? Yang nanya juga dapat hadiah. Tenang, hari ini berlimpah hadiahnya. Oke, yang nanya dapat hadiah. Oke. Ada? Saya boleh nanya nggak Bu ya? Boleh, tapi nggak dapat hadiah kalau Pak Pras. Ya semangat, masih ada berlimpah banyak tuh ya yang sudah disediakan oleh. Mekarsai dan juga sekolah. Oke, silakan. Ada? Ada. Oh, boleh. Oke, ada. Boleh diperkenalkan namanya. Ya, namanya kemudian pertanyaannya. Perkenalkan, saya Karisa dari kelas 9C. Izin bertanya, bila kita ingin menjadi anggota koperasi, apakah untuk jadi anggotanya itu ada batas minimal untuk memasukkan uang? Dan kalau misalnya tiba-tiba kita mau keluar sebagai anggota koperasi, itu uang kita yang sebelumnya kita taruh di koperasi, apakah bisa kita ambil kembali atau tetap akan ada di koperasi meskipun kita sudah keluar dari anggota koperasi? Terima kasih. Oh, jelas banget pertanyaannya. Hadiahnya dikasih dulu Pak, baru saya jawab. Hadiahnya dikasih dulu. Ini Boleh nih, pertanyaan yang bagus. Oh. Silakan Oke. maju. Boleh. Oh, yang memberikan sepertinya Pak Deo. dari Pak Dio. Pak Deo boleh. Ah. Hadiahnya ada 2 nih. Oh iya. Boleh. Media Koko. Iya. Oke. Iya. Boleh diambil dulu fotonya. Oke. Pertanyaannya, apakah ada minimal untuk nabung gitu ya ketika kita jadi anggota Mekarsai, dan kalau misalnya kita mau keluar itu apakah duitnya bisa diambil atau bagaimana? Boleh dijawab Pak. Baik, terima kasih. Siapa namanya tadi? Karisa. Karisa ya. Kenapa saya bilang pertanyaan super? Karena sekelas mahasiswa aja sekali biasa ketemu belum pernah ada yang bertanya sampai sejauh itu. Boleh tepuk tangan dulu untuk Dan itu sebenarnya esensi dari berkoperasi. Orang selalu bertanya apakah nanti aman duitnya kalau saya keluar masa duitnya nggak dikasih, gitu ya. Pertama, di koperasi itu menabung itu tidak ada batas minimal. Kenapa? Karena yang nabung di sana itu mulai dari anak baru lahir atau orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali tapi punya duit sedikit-sedikit, boleh. Boleh nggak Pak nabung 5.000, 2.000? Boleh saja. Maksimalnya berapa? Maksimalnya semampu orang punya duit. Gitu ya. Jadi tidak ada batasan ya artinya ya. Tapi kenapa kita memotivasi masyarakat menabung dari kecil? Karena menabung itu bukan dari sisa penghasilan. Ingat, kalau Anda mau punya sesuatu, itu bukan menabung dari sisa yang Anda terima. Tapi harus disisihkan terlebih dahulu, baru sisanya dipakai. Ya, maka nanti kalau besok anak-anak kalau sudah SMA kuliah, itu ilmu ekonomi kapitalisnya itu bunyinya begini. Untuk ilmu menabungnya itu adalah income dikurangi konsumtif terus sisanya untuk saving, kan gitu ya. Itu tidak pernah akan punya duit ya. Maka di koperasi itu rumusnya kami rubahnya dari mana? Kalau Anda punya pendapatan atau gaji atau income, begitu Anda terima, itu Anda ambil sedikit dikurangi dulu untuk ditabung, sisanya dihabiskan.
atas nama kebutuhan. Kan begitu ya. Kalau Anda lakukan setiap kali itu, maka Anda pasti punya duit. Maka kalau orang tua kasih kamu uang jajan setiap hari, kamu sisihkan saja 5.000 tiap hari, baru sisanya kamu buat jajan, pasti kalian punya duit. 1 tahun saja deh, pasti punya banyak duit. Gitu ya. Tapi syaratnya itu, kalau mau 3 unsur tadi yang Anda lakukan tadi, itu harus tahu mau dan melakukan itu ya. Maka menyisihkannya itu dengan ibu seperti itu. Rumusnya punya duit, ambil sedikit ditabung, sisanya dibelanjakan. Gitu ya. Kemarin saya diskusi dengan anak-anak fakultas ekonomi, rumusnya saya rubah juga. Kenapa? Karena kalau kamu pakai untuk jajan dulu baru kamu sisakan, pasti tidak disisa. Karena kita manusia itu dipengaruhi oleh uang. Ya, kalau sudah punya uang di kantong, di dompet, itu dia akan mengganggu pikiranmu bagaimana uang itu mau kamu belanjakan. Coba kalau nggak punya duit, cuman untuk pas Gojek pulang dijemput, nggak mikir apa-apa. Tapi kalau punya duit 100.000, 200.000, 500.000, pasti yang kepikirkannya bagaimana menghabiskan uang itu. Entah mau makan-makan, beli A, beli B, beli C, nongki dengan temannya, itu pasti. Ya. Nah, maka praktekkan itu. Kalau kamu sekarang praktekkan, pada yakin. Begitu kamu SMA, kuliah, kerja itu, kamu pasti punya duit. Orang yang pengen jalan-jalan, hidupnya pas-pasan, itu pasti punya duit. Pas ganti mobil punya duit, pas mau jalan-jalan punya duit, ya, pas mau makan-makan punya duit, pas traktir teman punya duit, semua pas, ya. Dan itu hanya orang bisa menabung. Tanya bapak ibu, bukan minjem, gitu ya. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, kalau misalnya orang keluar duitnya boleh diambil, wajib dikembalikan. Koperasi akan mengembalikan semua uang itu. Karena di koperasi itu kan ada 2 jenis simpanan, simpanan saham dan simpanan non saham. Tahu saham? Tahu saham? Karena kalau bapakmu yang punya perusahaan, itu mereka bilang, saya lah pemegang sahamnya. Itu kan ya. Kalau pemegang saham cabut duitnya, berarti PT-nya tutup. Ya. Di koperasi, kalau Anda keluar, berarti kan uang sahamnya dikembalikan. Semua simpannya dikembalikan, berarti Anda tidak menjadi pemiliknya koperasi. Jadi kenapa koperasi itu miliknya anggota? Karena anggota setiap bulan membayar simpanan saham. Tapi kalau dia tidak membayar simpanan saham, berarti dia bukan pemilik. Kan begitu. Makanya kalau kamu nabung di bank, kamu itu bukan pemilik, tapi nasabah. Kan gitu kan ya? Jadi kalau tiba-tiba bank bilang bunganya diturunkan, ya diturunkan suka dia. Karena yang punya saham kan orang lain, bukan kita. Kalau dia bilang sekarang pinjamannya nggak usah dikasih, dia nggak bakal kasih. Sekarang dia nggak mau terima tabungan, dia nggak terima. Oh, anak-anak yang nggak terima cuma bawa 50.000, tolak aja. Karena yang punya 1 orang. Tapi kalau di koperasi, itu yang punya, kalau kalian punya anggota 23.000, maka pemiliknya koperasi Mekarsa itu 23.000 orang. Dan mereka semua yang mengambil keputusan. Ya, maka ada yang namanya, pernah dengar yang namanya rapat anggota tahunan. Gitu ya deh. Terima kasih. Cukup jelas Karissa, boleh beri tepuk tangan untuk Pak Andri. Jadi gak usah khawatir, berapapun uang yang kamu punya, itu boleh banget ditabung. Ingat tadi, sisihkan, bukan sisakan. Sisih bukan sisa. Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi Bu Tessa tadi di boleh belakang. di situ. Okay. Chandra boleh. Chandra dan siapa lagi tadi? Boleh angkat tangan. Keisha, Jesiel, Joshua. Oke, banyak Pak Frans. Oh, di depan juga ada. Oke. Chandra, silakan. Perkenalkan, nama saya Chandra, saya dari kelas 7C. Sorry. Ini Akran ya? Yang pemain timnas semalam. Tangan. Terbanya mirip. Saya izin bertanya, kan Pak Andre dan Pak Dio ini kan di koperasi jenisnya jenis usaha yang simpan pinjam kan ya Pak? Ya. Saya ingin bertanya, cara kerja di koperasi simpan pinjam itu seperti apa ya Pak? Siap. Cara kerja di koperasi simpan pinjam, boleh tepuk tangan dulu. Cara kerjanya, ini ditanya. Luar biasa. Dapat hadiah? Dapat hadiah?
Pasti dapat. Oh, catat dulu. Catat dulu. Oh, Oke, catat catat dulu. Oke. Kalau kurang kita impor lagi lah. Oh iya, siap. Semuanya untuk anak Safepa. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Koperasi Mekarsai. Jelas dijawab ada ya. Nggak boleh ya? Baik, cara kerjanya gimana? Karena koperasinya simpan pinjam, maka pekerjaan Pak Ari dan Pak Deo adalah memotivasi orang seluruh lapisan masyarakat untuk mereka bisa menabung. Kan setiap orang kan pengen kaya, kan gitu ya? Siapa yang pengen hidupnya miskin? Nggak ada kan? Semua pengen hidupnya bagus, sejahtera. Tugas kami memotivasi orang untuk menabung. Nah, anggota itu mereka akan menabung uangnya di Mekarsai, yang jumlahnya tadi sekitar hampir 500 miliar. Ya, mereka nabung uang di Mekarsai. Setelah mereka nabung, kalau mereka butuh untuk beli rumah, ngongkosin anak sekolah, beli mobil, beli tanah, beli kebun, beli apapun, itu biasanya anggota itu tidak ngambil tabungannya, tapi mereka pinjam di koperasi. Gitu ya. Ketika mereka pinjam, itu mereka kan dikasih bunga. Ya, ada namanya bunga pinjaman. Nah, bunga pinjaman yang dibayarkan oleh anggota itu disebut sebagai pendapatan. Pendapatannya koperasi. Nah, pendapatan koperasi itulah yang dipakai untuk membayar bunga simpanan anggota. Jadi kalau siklusnya dari anggota oleh anggota untuk anggota. Pak Andre punya uang 10 juta. Saya mau beli motor, saya pinjam 20 juta di Mekarsai. Tiap bulan kan saya nggak suruh utang. Ada bunganya kan? Saya bayar ada bunganya. Tapi bunga yang diterima oleh Mekarsai itu pertama diambil, dipakai untuk membayar bunga simpanan saya yang 10 juta tadi. Jadi uang saya akan berbunga terus. Kalau masih ada sisa, itu nanti dipakai untuk bayar karyawan, ya, operasional kantor. Masih ada sisa lagi, dibagi yang namanya dividen. Kalau anak-anak pasti kenal namanya SHU, sisa hasil usaha. Nah, itu dibagikan kepada siapa? Kepada anggota-anggota yang rajin membayar simpanan saham. Simpanan saham itu contohnya simpanan wajib. Di Mekarsai itu simpanan wajibnya itu minimal 25.000 tiap bulan. Anak-anak pernah jajan gak di seputaran stadion ini? Yang jualan itu sekitar itu, pernah jajan di situ? Pernah kenalan sama mereka nggak? Pernah kenalan? Coba ditanya, Om, anggota Mekarsai nggak? Mereka itu satu hari nabungnya 100.000. Berarti sebulan berapa? Mereka itu sehari nabung 100.000 di Mekarsai. Berarti sebulan mereka nabung. Mereka minimal menabung sebulan itu 2,5 juta. Bayangkan, mereka yang jualan di pinggir jalan itu, yang kita bilang mereka itu orang-orang kecil. Sementara kita nabung 500.000 aja, kita bilang kita nggak punya duit. Kan gitu ya. Jadi yang kaya siapa ini? Ah, gitu ya. Maka coba kalian mulai belajar dari sekarang ya. Terjawab yang di sana tadi? Yuk, Chandra. Chandra terjawab? Oh ya, terima kasih. Terjawab. Boleh tepuk tangan dulu. Next, tadi ada lagi? Lagi di sebelah kiri tadi. Ada? Oke, boleh siapa dulu? Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Keisha dari kelas 8A. Saya ingin menanya bagaimana bagaimana menjadi anggota koperasi dengan minimal atau maksimal umur berapa bisa menjadi anggota koperasi? Terima kasih, tepuk tangan. Boleh tepuk tangan dulu untuk Keisha. Oke, Keisha Budesa. Bagaimana menjadi anggota koperasi dengan syarat minimal usia tadi ya? Baik, di koperasi itu Anda baru lahir pun sudah bisa jadi anggota. Lahir. Baru lahir hari ini banyak anggota kami yang anaknya baru lahir hari ini, besoknya sudah daftarkan jadi anggota. Karena kami mengajarkan ilmunya. Ilmunya apa? Kalau anak itu baru lahir hari ini dan orang tua tiap bulan mengisikan 50.000 untuk anaknya, maka pada saat dia usia 17 tahun, lulus SMA, anak itu sudah punya ratusan juta untuk kuliah. Coba hitung, tiap bulan dia bayar 50.000 selama 17 tahun.
orang tuanya tabung anaknya. Sejak anaknya baru lahir. Maka ketika 17 tahun itu kan dibagi 12 bulan ya. Nah, 17 tahun itu kira-kira berapa puluh bulan yang dipakai oleh orang tua untuk menabung anaknya. Gitu ya. Jadi sejak lahir sampai kapan? Usianya tak terbatas. Mau sampai 70-80, ketika orang masih pengen mendaftar jadi anggota dan membayar simpanan saham tadi, maka mereka tetap sebagai anggota. Gitu ya. Terima kasih. Berikut. Oh, mau ditambahkan? Mau ditambahkan. Ya, yang disampaikan Pak Andre tadi, umur, ya, ini memang kita masih berjuang. Kita 50 tahun sudah berkarya, itu anak-anak boleh menjadi anggota. Tapi tiba-tiba Permenkop nomor 8 bulan Juni yang lalu itu menyatakan anak-anak tidak boleh. Maka, sebagai informasi saja, ini sedang diperjuangkan kembali supaya anak-anak bisa menjadi anggota. Sebetulnya kalau misalnya anak-anak di QQ orang tuanya boleh, ya. Jadi misalnya nama orang tuanya ibunya, bapaknya Bejo, terus tadi anaknya Beji, misalnya. Jadi Bejo QQ Beji itu boleh, ya. Jadi ada QQ penanggung jawabnya karena Anda pasti masih di bawah tanggung jawab orang tua, ya boleh. Sedang diperjuangkan, kami sedang memperjuangkan. 3 hari yang lalu saya juga sudah berkata dengan Menteri berkaitan dengan peraturan ini. Moga-moga nanti di undang-undang yang baru ini dirubah, dikembalikan lagi ke anak-anak boleh. Ya, jadi harapannya kita bisa memberikan pembelajaran oleh keuangan tadi, kemudian juga pendidikan tentang koperasi kepada anak-anak. Kenapa tidak boleh kok di bank boleh, di koperasi nggak boleh? Ya, jadi mungkin catatan dulu bahwa Anda boleh menjadi anggota tapi harus orang tua. QQ-nya orang tua. Ya, karena nanti Mbak Susan pasti akan kerepotan karena ketika diverifikasi oleh kementerian kok masih ada anak-anak. Ya, tapi prinsip oke, bisa. Ya, prinsip oke, tapi tadi namanya orang tua. Tapi QQ belakangnya nama Anda. Ya, itu ya informasinya sementara ya. Karena memang ini masih dalam perjuangan, ini dalam tahun ini masih nggak tahu diobrak-abrik oleh pemerintah. Saya kira itu tambahannya. Ya, baik, terima kasih. Ya, boleh tepuk tangan sekali lagi. Oh. Oke. Satu lagi. Kita cuma satu lagi aja ya. Satu lagi. Satu lagi saja. Oke. Oh ya boleh, yang dari depan nih Pak. Nah, kalian tuh kebiasaan gitu, dipanasin dulu. Sudah panas ini ya. Wah, berarti kurang ya sesinya ya. Mau ditambah? Bisa dipikirkan Bu. Boleh, namanya siapa? Saya Mike Ricardo, kelas 9A. Jadi saya mau nanya sejarah singkat dari koperasi itu apa ya? Koperasinya atau koperasinya? Koperasinya. Koperasi. Oke, terima kasih. Oke, boleh beri tepuk tangan dulu untuk Ricardo. Koperasi banyak, ya koperasi banyak. Tapi yang menjadi roh kita itu adalah kredit union. Ya, tadi kredo apa artinya? Nah, nih tak ceritain sejarahnya kredit union. Di Jerman ketika terjadi revolusi industri dan musim dingin yang berkepanjangan, itu akhirnya banyak orang miskin muncul karena tergantikan oleh mesin. Nah, seorang wali kota yang namanya Raiffeisen itu lalu berpikir bagaimana membantu warganya yang miskin ini. Lalu dia mendatangi orang-orang kaya. Orang-orang kaya dimintain duit, lalu dikumpulkan, dibagi untuk orang-orang miskin. Apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi kemudian? Orang miskinnya malah tambah. Oh, salah kalau dikasih duit. Dia akhirnya minta kepada orang-orang kaya lagi, lalu digunakan untuk membuat makanan yang dibagikan kepada masyarakat miskin lagi. Apa yang terjadi? Tambah lagi orang miskinnya. Ya, karena apa? Akhirnya mereka itu budayanya
berharap dikasih terus. Itulah pemerintah Indonesia dengan BLT. Ya? Nah, akhirnya Revision berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka adalah sesama orang miskin saling membantu dengan mengumpulkan uang semampunya. Orang-orang miskin mengumpulkan duit lalu gantian pakainya. Nah, itulah sejarah kredit union. Itulah rohnya yang berbeda. Ya. Bahkan Revision sudah berpikir, ya, sudah berpikir jauh bahwa orang-orang itu akan mudah terpengaruh dengan apa? Dengan godaan-godaan, walaupun di pelosok-pelosok. Anda bayangkan sekarang di pelosok-pelosok Indonesia pun sudah gampang COD-an karena tergiur oleh diskon. Nah, ini sejarahnya. Jadi kenapa akhirnya memutuskan Revision nggak bisa kalau hanya dikasih bantuan terus, harus dikumpulkan. Makanya kita tadi anggotanya mengumpulkan duit bareng-bareng, terus kalau sudah kumpul dipakai. Siapa yang mau pakai dulu, siapa yang pakai dulu, siapa yang pakai dulu, harus dikembalikan lagi. Karena ini uangnya orang banyak, harus dikembalikan tepat waktu, tepat jumlah, sehingga nanti terkumpul lagi siapa lagi yang pakai. Itulah sejarahnya kredit union. Ya, kalau koperasi banyak sekali, tapi ini rohnya yang menjiwai kami adalah kredit union. Oke, terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi.